Halo, perkenalkan nama saya Luther Samirigia dengan NIM 231-25941. Dan di sini ada teman saya. Halo, nama saya Musal Azim dengan NIM 23 12 50 1014. Halo, nama saya Safaraski Iksan dengan NIM 2312500 453. Halo, saya Ramzan Al-Jabir dengan NIM 2312 500560. Halo, nama saya Muhammad Ibnu Hafiz dengan NIM 2311 50 16 35. Hai teman-teman, kali ini kelompok saya akan menjelaskan tentang Cloud and Edge Computing. Pertama, Edge Computing. Hai, pernah mendengar mengenai Edge Computing? Wah, mungkin masih asing di telinga teman-teman. Padahal sistem ini sangat membantu loh di banyak aplikasi, dan salah satunya adalah pada proyek lapangan geometral. Yuk, daripada penasaran, let's check it out. Apa sih Edge Computing itu? Edge Computing adalah sistem komputerisasi yang dilakukan di dekat sumber data, atau singkatnya sistem ini memungkinkan pemrosesan secara lokal. Maksudnya, gimana sih? Nah, untuk lebih paham dengan pengertian tersebut, kita bisa analogikan nih dengan sebuah negara yang mempunyai segala teknologi luar biasa, dan di negara tersebut segala macam urusan dikerjakan dan diproses dan diselesaikan di pusat ibu kota. Misalnya sebagai macam hal dan masalah, baik itu paling penting, mendesak, hingga hal-hal paling remeh, akan dikirimkan ke ibu kota tersebut untuk diproses. Seperti itulah prosesnya, dan semua berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Tahun berganti tahun, semakin banyak penduduk yang lahir ditambah banyak orang yang pindah ke negara tersebut. Namun, hal tersebut justru melahirkan banyak sekali masalah, seperti begitu banyak kecelakaan, tindak kriminal, dan permasalahan lainnya yang sebenarnya dapat diselesaikan, tetapi tidak dapat direspon dengan cepat. Hal ini terjadi karena begitu banyak laporan yang berdatangan ke ibu kota, sehingga hal-hal penting dan urgent tidak dapat segera ditangani. Untuk mengatasi hal-hal ini, sang presiden sangat cerdik, membuat sebuah inovasi bernama Edge Computing. Inovasi ini membuat segala macam urusan tidak semua diproses di ibu kota, tetapi di tiap-tiap ibu kota terlebih dahulu, untuk dengan kata lain diproses dekat dengan sumber dari urusan tersebut. Dengan sistem seperti ini, semua urusan yang penting dan menuntut kesigapan akan langsung diproses tanpa harus melalui prosedural yang sangat memakan waktu. Nah, udah paham jiwaku konsep dari edge computing ini? Dengan kehidupan sehari-hari, sistem ini sangat membantu perkembangan teknologi karena memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, seperti analogi tadi, edge computing mampu memberikan proses yang cepat tanpa mengirimkan data ke pusat, sehingga kita dapat cepat melakukan intimidasi jika ada masalah di ibu kota. Proses ini dapat memungkinkan dan memproses data dengan koneksi internet yang limited dan mengurangi bandwidth ke server. Namun, ada juga nih beberapa tantangan pada edge computing, seperti kebutuhan perangkat tambahan untuk memproses data secara lokal dan kemungkinan adanya serangan terhadap perangkat yang sulit untuk di-backup. Pada implementasinya, sistem komputer ini dapat diterapkan pada dunia nyata dan dilakukan pada sektor yang membutuhkan perhatian dan respon yang cepat. Ia ditempatkan sedekat mungkin dengan sumber data. Contoh yang pertama adalah sensor pada mobil self-driving harus memproses data dengan cepat tanpa mengirimnya ke server terlebih dahulu agar terhindar dari kecelakaan. Contoh yang kedua adalah kamera keamanan. Diprogram hanya untuk merekam dan merespon gerakan-gerakan yang mencurigakan, sehingga hanya mengirim database video-video yang penting dan sekaligus meminimalisir beban pada server. Contoh yang ketiga adalah early warning system. Pada lapangan energi akan langsung merespon bila terjadi anomali dalam pembacaan sensor pada pembangkit listrik dan melakukan pencegahan tanpa harus mengirim datanya pada server. Hal ini sangat diperlukan karena ledakan dapat terjadi sepersekian detik dari deteksi anomali. Nah, kesimpulan edge computing adalah sistem komputasi yang dilakukan atau di dekat sumber data dan memiliki peruntukan tersendiri. Tentunya proses ini akan sangat membantu perkembangan teknologi apabila jika dibarengi integrasi dengan cloud computing system. Seperti itulah beberapa contoh nyata dari implementasi edge computing. Apakah setelah tadi telah berkenalan dengan apa itu edge computing, kita juga berdiskusi tentang bagaimana edge computing ini dapat menyelesaikan banyak sekali permasalahan yang membutuhkan respon yang sangat cepat. Ini kurang lagi, Ber.
Selanjutnya cloud computing. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah suatu bentuk permanfaatan bagi dalam internet. Melakukan pekerjaan adalah sebuah istilah untuk menggambarkan koneksi internet. Apa maksudnya? Nah gini, kita memanfaatkan internet untuk melakukan kegiatan atau aktivitas seperti pengolahan data atau pengolahan data yang sangat simpel. Kita contoh ambil kalian menggunakan Google Drive atau Google Dropbox untuk menyimpan data. Jika menyimpan data di Google Drive atau Google Dropbox, data kita akan selalu unavailable. Maksudnya adalah kapanpun kita mau akses, kapanpun kita mau bagikan, datanya tuh selalu ready. Kalau pagi upload video di Google Drive misalkan, malamnya besok dan seterusnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, nggak perlu menyediakan storage atau ruangan pada hard disk atau laptop dan komputer untuk menyimpan video itu, karena kita menyimpannya di Google Drive dan Google Dropbox. Itu sebenarnya implant data kita adalah suatu data center atau server selalu on 24 jam untuk terhubung ke internet. Jadi asal kita terhubung juga ke internet, itu berarti kita juga terhubung ke data kita ke iCloud atau Google Drive atau dan Google Dropbox. Google Drive ataupun Dropbox ini adalah salah satu penyedia cloud service karena dia storage. Kita menyebutnya infrastruktur as service atau IaaS. Ada tiga jenis utama cloud computing. Salah satunya infrastruktur as service, yang berarti infrastruktur sebagai layanan atau produk. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kita numpang naruh file kita di server mereka. Nah, file kita bakal ditaruh ke dalam hard disk penyimpanan, dan ini merupakan infrastruktur dalam sebuah server. Misalnya kita lihat SIPU, dia ada hard disknya, ada prosesornya. Nah, itu merupakan infrastruktur atau komponen yang membangun. Kemudian yang kedua, ada yang namanya platform as a service PaaS. Nah, gambaran sederhananya, dia adalah sebuah layanan untuk membuat sebuah environment atau lingkungan atau kerangka kerja baru. Misalnya aplikasi, contohnya seperti OS, sistem operasi yang mana kita bisa install. Ini bisa install itu di dalamnya untuk mendukung aktivitas kerja. Kita terus juga bisa ada database engine, ada framework aplikasi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada yang namanya software service atau software sebagai sebuah layanan. Nah, bus Google Drive Dropbox mereka sebenarnya masuk kategori ini, walaupun basicnya adalah storage yang merupakan infrastruktur service sebagai Google Drive. Dropbox lebih daripada sekedar storage, makanya mereka masuk ke software service karena mereka udah diprogram untuk menjadi sebuah software atau aplikasi yang mudah digunakan dengan bagus. Terus dia juga ada sistem billing. Jadi kalau misalkan kita mau kapasitas segini masih bayar kayak gitu. Jadi lebih gampang daripada sekedar storage, yang melainkan udah menjadi sebuah software yang di dalamnya. Menggunakan storage atau infrastruktur, terus manfaatnya apa aja kalau kita menggunakan cloud computing? Nah, secara umum didefinisikan kalian gak perlu nyimpen file itu di komputer kalian. Jadi gak makan tempat di hard disk kalian juga. Jadi disimpannya tuh di si penyedia layanan, contohnya Google Drive itu. Dan sekali lagi, data akan selalu available asal ada koneksi internetnya. Mau diakses jam berapa di komputer mana bisa. Misalnya karena akses di warnet bisa, di rumah teman asalkan ada internetnya. Tapi lebih daripada sekedar penyimpanan file dari tadi, soalnya kita ngomongin Google Drive mulia sebanyak cloud computing itu. Sekarang udah jauh lebih luas daripada sekedar nyimpen file kita. Udah bisa bikin komputer virtual kita sendiri sebagai server yang selalu available terus di dalamnya. Kita bisa install sehingga kita bisa melakukan itu. Misalnya sebagai
seorang web developer supaya website kalian bisa diakses sama orang banyak, bahkan di seluruh dunia. Tapi beda ceritanya kalau kita installnya di localhost exam, karena ya cuma kita doang yang bisa akses, orang lain nggak bisa, karena filenya ada di lokal komputer kita sendiri. Dan lebih daripada itu lagi, sekarang cloud juga bisa digunakan untuk berbagai layanan. Misalnya, kalian pernah dengar analitik untuk menganalisa transaksi data gitu gak? Terus ada juga machine learning dan lain-lain. Banyak deh pokoknya. Jadi yang namanya penyedia cloud atau cloud platform bukan cuma Google aja yang punya. Google Drive ya, platform Cloud Club yang terkenal yang mungkin kalian pernah dengar, seperti contohnya Amazon Web Service atau AWS Ductus. Ada juga Google Cloud Platform, ada lagi Microsoft Azure, terus ada Alibaba Cloud dan lain-lain. Sekarang cuma 4 tadi itu yang paling populer sih. Kemudian balik lagi ya ke yang tadi manfaatnya. Seperti yang baru saya jelaskan, kita dapat melakukan berbagai pengelolaan dan pengolahan data di cloud. Jadi nggak perlu pakai komputer, kita jadi kalau kita ngolah data di komputer, misalnya kita suka nge-lag, dengan spek yang lebih tinggi seharusnya lebih label ya, lebih bisa diandalkan. Kita nggak perlu repot masalah spek lagi itu. Udah urusannya di data center atau penyedia platform itu. Kemudian nggak harus dinyalain 24 jam juga itu komputer, nggak usah bayar listrik, bayar internet, itu semua udah urusan si penyedia layanan cloud. Kemudian kita juga nggak harus punya server sendiri ya. Misalnya perusahaan nih mau bikin aplikasi enterprise, mereka nggak harus beli server dan taruh server itu di kantor mereka, atau yang kita sebut on premise karena biayanya cukup mahal. Tapi sebenarnya sistem on premise begini juga termasuk cloud. Jadi ada 3 skema deployment atau implementasi dari si cloud ini, yaitu yang pertama yang 100% cloud, artinya kita menggunakan cloud platform seluruhnya tanpa kita harus punya server on premise sendiri. Kedua, ada on premise itu sendiri, yang berarti kita punya server sendiri dan kita kelola sendiri gitu. Kita taruh di kantor misalnya, kita ada sediain ruang server lah, terus dia nyala 24 jam dan terhubung internet 24 jam kurang. Ketiga, ada hybrid atau gabungan dari dua-duanya, setengah on premise, setengah lagi cloud. Nah, pembahasan ini akan saya lanjutkan dengan membahas skema deployment, full cloud, dan saya akan mengenalkan kepada kalian Amazon Web Service atau AWS. Kalian pasti tahu kan Amazon raksasa e-commerce dari Amerika itu. Nah, AWS ini itu anak perusahaannya yang merupakan cloud platform atau penyedia layanan cloud.